Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi motivasi dalam belajar dengan dosen pengampu yaitu Rahmi Dwi Febriani SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Diki Aulia Perdana dengan NIM 23058049. Kemudian ada Putri Safiani dengan NIM 23033028 dan Nurul Afriani dengan NIM 23033025. Baiklah pemateri, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian motivasi belajar yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Nurul Afriani. Kepada Nurul Afriani dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah suatu dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan sesuatu hal. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar dapat menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar dan berperan penting dalam menentukan sejauh mana seseorang akan mengembangkan diri dalam proses pembelajaran. Sifat-sifat motivasi belajar. Menurut Serdiman AM tahun 1996 mengatakan bahwa motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar, motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi itu dapat timbul dari dalam diri seseorang atau motivasi intrinsik. Yang A, motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan. Kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi, memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol atau seremonial. MB, motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Baiklah, baiklah sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Afriani. Selanjutnya materi hubungan antara motivasi belajar dengan kompetensi pedagogis guru yang akan saya bacakan sendiri. Guru merupakan penentu keberhasilan atau kegagalan suatu bangsa dan dianggap sebagai agen yang paling kuat dari perubahan sosial. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, serta kemampuan pendidik dalam menciptakan suasana dan pengalaman belajar yang bervariasi. Kompetensi pedagogis sangat penting karena menjadi penentu keberhasilan proses pembelajaran yang secara langsung menyentuh kemampuan manajemen pembelajaran yang meliputi peserta didik, perencanaan, implementasi, perancangan, hasil belajar, evaluasi dan pengembangan peserta didik yang kurang berprestasi. Next. Menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu motivasi primer atau primary motive. Yang A yaitu dorongan fisiologis atau primary motivate. Adalah dorongan yang bersumber dari organis. Contohnya seperti lapar, haus, pernapasan, dan juga kegiatan. Yang B, dorongan umum atau mengorgani general drive dan motif darurat. Termasuk di dalamnya dorongan kasih sayang, takut, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Next. Kemudian yang kedua yaitu motivasi sekunder atau secondary motif. Adalah motif yang menunjukkan yang berkembang pada diri individu karena pengalaman dan dipelajari, yang termasuk dalamnya antara lain yaitu
Yang pertama yaitu takut yang dipelajari, yang kedua motif-motif sosial, yang ketiga motif objektif dan interest, yang keempat maksud dan aspirasi, dan kelima motif berprestasi. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Putri Putri Sofiani kepada Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Peran dan fungsi motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangatlah penting. Hal ini yang harus diperhatikan adalah bahwa motivasi belajar peserta didik juga mempengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu cita-cita atau aspirasi peserta didik. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat bahkan di kemudian hari. Yang kedua yaitu kemampuan peserta didik. Keinginan seseorang anak perlu diiringi dengan kemampuan atau kegigihan mencapainya. Next. Yang ketiga yaitu kondisi peserta didik. Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani, sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan peserta didik. Lingkungan peserta didik berupa alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu unsur-unsur yang dinamis dan dalam pembelajaran. Peserta didik memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang berubah berkat pengalaman hidup. Yang keenam yaitu upaya guru dalam pembelajaran siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Dengan memilih perilaku tersebut merupakan upaya pembelajaran dan motivasi peserta didik. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menjadikan tugas menantang. Tugas menantang adalah tugas yang diperkirakan dapat dikerjakan siswa sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, mengurangi penekanan belajar pada tes penilaian. Peserta didik kurang gembira jika mengerjakan soal-soal tes. Yang ketiga, yaitu memberi bantuan tetapi tidak overaktif. Peserta didik sering meminta bantuan pendidik untuk menyelesaikan tugasnya. Bantuan kepada peserta didik perlu diberikan sebatasnya dan seperlunya. Yang keempat yaitu mengubah motivasi ekstrinsik menjadi intrinsik. Pemberian motivasi intrinsik misalnya pemberian hadiah dan pujian memang dapat meningkatkan jumlah waktu untuk belajar. Tetapi ketika motivasi itu tidak lagi diberikan, maka peserta didik menjadi kehilangan minat belajar. Yang kelima yaitu memberi hadiah. Hadiah atau dalam atau motivasi ekstrinsik cocok diberikan untuk usaha dan penampilan hasil kerja istimewa. Misalnya juara kelas, juara sekolah, juara olahraga, dan juara seni. Yang keenam yaitu menaruh harapan tinggi pada semua peserta didik. Pernyataan Pernyataan guru tentang kemampuan belajar peserta didik mempunyai dampak pada kepercayaan akan kemampuan dirinya. Guru harus memberi harapan bahwa semua peserta didik mampu berusaha dan berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Harapan itu akan mendorong motivasi peserta didik. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Sofiani. Selanjutnya kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu motivasi belajar merupakan suatu dorongan psikologis yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik yang digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.